Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mahyuni SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, asal UPT SD Negeri 067776 Medan. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Bapak Ispandi, yaitu Kepala UPT SD Negeri 06003, dan Ibu Dirma Ayu, Kepala UPT SD Negeri 060937. Kemudian saya akan menganalisis bagaimana praktik pengambilan keputusan mereka dikaitkan dengan pengetahuan saya tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian yang telah saya pelajari di modul 3.1. Kemudian, saya melakukan refleksi dari hasil wawancara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mahyuni SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, asal Medan, Sumatera Utara. Baiklah, pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah bagaimana beliau menjalankan pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Bisa izin Pak, tolong perkenalkan diri Bapak. Baik, terima kasih. Saya Ispandi, Kepala Sekolah SD Negeri 064003 Medan. Baik Pak, selama Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, pasti selama ini mengalami banyak masalah atau kasus-kasus di sekolah Bapak. Yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih, Bu. Jadi terkait dengan kasus dilema etika dan rujukan moral itu sesuatu hal yang berbeda. Di dilema etika itu dua hal yang sama-sama benar, di mana yang mengambil keputusan itu akan mengalami dilema. Sedangkan rujukan moral itu dua hal yang bertentangan, benar dan salah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Jadi hal yang saya ambil atau langkah-langkah yang saya ambil ketika berhadapan dengan kepentingan yang sama-sama benar, pastinya saya harus mendapatkan informasi yang cukup dari guru-guru saya, dari masyarakat sekolah, agar keputusan yang saya ambil tidak terdampak buruk ke depannya. Bapak, jawaban dari Bapak. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau saya dihadapkan dengan masalah benar, sama-sama benar, saya pastinya tidak menyelesaikan permasalahan itu pada saat itu juga. Saya harus mendapatkan informasi yang valid dari beberapa sumber, baik itu guru, dari sekolah, atau masyarakat, atau bahkan
bisa diambil dari siswa itu sendiri jika masalah itu memang dibutuhkan untuk menggali informasi yang valid, karena minimnya kita mendapatkan informasi itu akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Berarti Bapak tidak langsung ya ketika mengambil keputusan, tetapi melalui proses lagi ya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, yang saya anggap efektif itu adalah ketika pengambilan keputusan itu memiliki dampak negatif yang kecil atau moderat kecil. Meskipun setiap keputusan itu pasti tidak semua orang menerimanya. Jadi bagaimana ketika keputusan yang kita buat itu memiliki dampak negatif yang kecil terhadap kedua belah pihak. Jadi yang sangat efektif itu adalah ketika saya tadi seperti saya bilang tadi mendapatkan informasi yang cukup dari beberapa guru, kemudian meminta masukan-masukan dari bendahara bos, agar saya tidak misal kemudian hal yang sudah saya putuskan. Berarti yang sisi positifnya lebih banyak lah daripada sisi negatifnya. Baik Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan setiap kita mengambil keputusan pasti ada tantangan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi tantangan itu biasa ketika kita mengambil keputusan ada beberapa pihak tidak sependapat dengan kita dengan cara pandang yang berbeda. Itu jadi tantangannya adalah ketika keputusan kita dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari objek yang bermasalah. Nah, berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Pak yang Bapak jalankan? Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika ada masalah saya tidak memberikan keputusan itu langsung pada hari itu juga. Pasti saya membutuhkan informasi yang valid dulu dari setiap warga sekolah agar keputusan yang saya buat itu tidak berdampak negatif pada akhirnya. Jadi saya mungkin butuh waktu 2-3 hari, kemudian saya panggil yang bermasalah secara terpisah, kan? Kemudian saya minta pertimbangan dari guru-guru yang ada di situ, kemudian coba memberikan keputusan saya, kemudian mereka mempertimbangkan apa keputusan saya tidak benar atau tidak, atau berdampak buruk kepada mereka dan berdampak tidak. Jadi pastinya ada jadwal, ada rentang waktu ketika saya mengambil keputusan. Tidak spontan ya, tapi butuh waktu dan sepertinya butuh orang ketiga ya, atau rekan-rekan yang lain Ya, untuk orang 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti kolaborasi ya Pak. Bisa. Baiklah Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada faktor-faktor yang membantu kita dalam pengambilan keputusan
keputusan, karena kita tidak mau dalam pengambilan keputusan itu bersifat personal, emosional, yang kemudian mengabaikan banyak hal. Jadi faktor-faktor yang membantu itu bisa saja dari komite, pemudi, bahkan teman sejawat, guru-guru sekitarnya, atau bahkan sekitar tadi siswa juga bisa kita libatkan untuk mendapatkan informasi. Jadi orang lain sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan saat kita mengambil keputusan. Berarti bukan satu orang ya Pak? Iya. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Ya, pengalaman yang bisa saya petik atau pembelajaran yang bisa saya petik adalah bahwa dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh spontan, emosional, kemudian bersifat pribadi. Kita butuh pendapat orang lain agar keputusan kita menjadi tanggung jawab bersama. Baiklah, berarti dengan seperti itu kita mendapatkan keputusan yang benar. Iya. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya telah memberikan sharing atau berbagi pengalaman dalam pengambilan keputusan selama ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Sukses selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Demikianlah tadi wawancara kepada salah satu kepala sekolah dari UPT SD Negeri 06433 Kecamatan Medan Belawan, yaitu Bapak Ispandi SPD MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Sri Mutini. Saya CGP Angkatan 9. Kali ini saya ingin mewawancari Ibu. Jadi untuk mendapatkan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama. Boleh izin Bu, boleh Ibu perkenalkan? Boleh. Makasih ya Bu udah mau bersilaturahmi ke sekolah saya. Saya Suci Dirma Ayu, saya kepala sekolah UPT SD Negeri 060937 Kecamatan Medan Belawan. Terima kasih Bu. Di dalam sekolah Ibu pasti selama ini pernah menghadapi ya masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau dari saya, kami di sekolah ini ada banyak ya kasus-kasus, dan bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus tersebut, apakah dia merupakan dilema etika atau bujukan moral. Saya menganalisisnya melalui kalau dilema etika itu dia benar versus benar, dan kalau dia bujukan moral benar versus salah. Terima kasih Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami biasanya, saya mengumpulkan rekan-rekan guru di sekolah ini dalam satu forum untuk mencari solusi bersama-sama atas kejadian yang terjadi di sekolah ini. Itu aja Bu. Berarti kolaborasi ya Bu? Iya, itu benar. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkahnya tadi kami mengumpulkan, saya lah yang mengumpulkan guru-guru di ruangan kelas. Kami rapat untuk menangani
menjadi satu permasalahan. Nah, kami analisis juga permasalahannya itu yang mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu. Jadi kami lihat dulu prioritas masalahnya, misalkan ada 5 masalah yang mana yang lebih urgent untuk diselesaikan. Nah, nanti para guru-guru itu akan memberikan masukan-masukan mereka. Nah, ketika udah dapat keputusan bersama dalam satu forum itu sepakat, maka yang dari suara terbanyak itulah yang akan kami ambil untuk mengatasi permasalahan yang menjadi poin utama yang terjadi di sekolah. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 titik yang tersebut? Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 titik yang tersebut? Tunggu dulu, bisa dikatakan. Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini ya, ketika dalam forum rapat itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, para rekan guru itu sudah menyimpulkan secara bersama-sama, jadi berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keputusan itu tidak diambil sendiri ya Bu ya? Iya, Tapi secara bersama-sama. dikolaborasikan. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 titik tersebut? Ya, kadang tantangannya ini ada 1-2 orang guru yang nggak setuju gitu kan, nggak mau dengan penyelesaian yang sudah diutarakan oleh rekan-rekan sejawat yang lainnya. Maka saya memberikan solusi terbaik biar tidak terjadi perpecahan antara mereka. Nah, dengan begitu mereka pun bisa menerima apa yang sudah diputuskan secara bersama-sama, intinya untuk kebaikan bersama. Berikutnya Bu, apakah Ibu memilih sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, biasanya saya sebelum memulai rapat itu saya harus bertindak dulu apa yang mau saya buat gitu kan, apa yang mau saya sampaikan di rapat itu. Kira-kira solusi dari saya yang saya tawarkan itu apa nanti sama rekan-rekan guru, sebelum rekan guru itu mengutarakan isi pendapat mereka gitu kan. Jadi saya renungkan dulu sekitar 5, instruksikan untuk rapat, baru saling adu argumen lah mana yang terbaik. Berarti dari Ibu dulu ada solusi baru nanti disyawarkan. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Ada orang yang ikut ambil peran. Biasanya saya suka tuh kadang cerita sama teman ya kan, seseorang, mana tahu ada yang baik juga dari dia. Kita kan nggak bisa menutup kemungkinan, mungkin solusi dia baik untuk dibuat di sekolah kita gitu. Jadi ada seorang yang saya tanya atau yang mempengaruhi terhadap keputusan itu juga selain dari guru-guru tadi di sekolah. Jadi seseorang itu di luar sekolah ini atau di dalam lingkungan sekolah? Di dalam lingkungan sekolah ini. Berikutnya. Nah, dari semua tadi kan udah kita sharing cerita-cerita ini. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Oke, terima kasih Bu. Nah, ini pembelajaran saya ambil lah, ternyata sebagai seorang pimpinan harus bisa mengambil penanggung jawab risiko ya.
penanggung jawab pengambilan risiko terbesar untuk sebuah institusi. Jadi dengan menghadapi para guru yang memiliki bermacam-macam atau bermodel-model pemikiran, kita harus bisa mengambil satu sikap yang terbaik yang tidak mengecilkan salah satu di antara mereka gitu. Jadi yang terbaiklah tanpa ada yang merasa tersakiti gitu. Jadi agak sulit memang itu ya, Bu. Kita harus memenuhi semua. Iya benar Bu. Apalagi sebagai pimpinan ini agak-agak gimana gitu, tapi ya apapun itu harus kita jalani lah gitu. Itulah resiko tadi suatu pekerjaan atau tugas itu. Siap, kita amanah tanggung jawab kalau ya. Baiklah Bu Suci, terima kasih Sama-sama, Bu. atas sharing-sharingnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Dari hasil kedua wawancara yang telah saya lakukan, saya menganalisis sehingga saya dapat merefleksi hasil wawancara tersebut. Berikut adalah refleksi hasil wawancara yang telah saya lakukan dari kedua kepala sekolah tersebut. Demikianlah refleksi saya mengenai wawancara yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.